Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul setia. Saudara, setiap orang pasti merindukan kesetiaan. Demikian juga dengan Allah. Alangkah indahnya mendengar komentar Allah bagi hidup kita seperti yang terdapat dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21 yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Demikian juga dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, "Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Saudara, di sini Allah memberikan pengakuan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang setia. Satu hidup yang sangat beruntung. Dan saya percaya kita juga merindukan pengakuan seperti itu terjadi dalam hidup kita, baik dalam mengikuti Tuhan dan melayani Dia. Saudara, kesetiaan tidak ditentukan oleh usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan segala predikat yang disandangnya. Kesetiaan selalu berkaitan dengan tanggung jawab kita kepada siapa kita berlaku setia. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan dibuktikan oleh jalan-jalan hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya agar hidup kita bisa setia? Pertama adalah menyadari siapa diri kita yang dahulu. Saudara, Paulus bisa setia karena dia menyadari hidupnya yang lama sebelum mengenal Kristus. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13 berkata, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas." Saudara, Tuhan memanggil Paulus waktu Paulus berkobar-kobar mengejar-ngejar dan menganiaya umat Tuhan. Tuhan mengubah hidup Paulus secara total dari orang yang memusuhi Tuhan menjadi alat Tuhan yang militan. Perjalanan Paulus untuk menjadi alat Tuhan ini diawali dari lawatan Tuhan yang membawa Paulus pada kesadaran yang membuat Paulus mengakui bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15 berkata, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa." Kesadaran penuh akan siapa dirinya ini membawa Paulus pada pintu gerbang anugerah Allah, di mana Allah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepadanya untuk menjadi saksinya dalam pemberitaan Injil Kristus. Saudara, kita sama seperti Paulus, karena semua manusia tidak ada yang benar. Semua manusia sudah berdosa. Dan seharusnya nerakalah yang menjadi bagian kita. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita menjadi orang yang dibenarkan dan dilayakkan dan diberikan hak atas hidup kekal di sorga." Kesadaran akan siapa diri Anda di masa lalu adalah fondasi awal dari langkah-langkah Anda di dalam meresponi anugerah Allah secara benar. Diri Anda di masa lalu adalah cermin hidup lama Anda. Jangan lupakan cermin itu. Karena apabila Anda melupakan hal itu, maka Anda bisa menjadi sombong dengan pencapaian hidup Anda hari ini. Tetapi dengan menyadari siapa Anda dahulu, bahwa Anda adalah orang berdosa dan patut masuk neraka, tetapi oleh karena anugerahnya Anda beroleh pengampunan dan pengharapan hidup yang kekal. Dan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda hari ini, Anda akan tetap berkata bahwa itu juga semata-mata karena kasih karunia-Nya. Yang kedua adalah menyadari akan belas kasihan Allah dalam hidup. Saudara, Paulus bisa memiliki kesetiaan karena dia sungguh sadar bahwa hidupnya sekarang adalah semata-mata oleh karena belas kasihan Allah. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13 berkata, "Tetapi aku telah dikasihinya." Saudara, Paulus sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar. Dan itulah yang mendorong dia untuk mengikuti Kristus dan melayani Dia, serta berbuat sesuatu bagi Kristus. Dan Tuhan menjadikan Paulus menjadi rasul besar.
Dan pelayanannya menghasilkan banyak hal. Itu juga karena anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Paulus tidak mengklaim bahwa keberhasilan itu adalah hasil jerih payahnya, tetapi dia menyadari bahwa itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14 berkata, "Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Saudara, sebagaimana penerima anugerah sama seperti Paulus, apakah Anda sudah sungguh-sungguh menyadari bahwa keberadaan Anda sekarang juga karena anugerah Allah? Jika Anda memiliki pekerjaan, suami atau istri, anak-anak, pendidikan yang baik, kesehatan, pelayanan, atau apapun itu, termasuk kesuksesan Anda, semuanya adalah anugerah Allah. Tanpa kesadaran yang demikian, Anda akan menjadi manusia yang mengandalkan diri Anda sendiri, dan pada akhirnya Anda akan menjadi manusia yang sombong. Kesombongan akan membuat Anda dikendalikan oleh kehendak, pengalaman, dan kemampuan Anda yang menjurus ke egosentrisme yang berakibat pada kehancuran dan kesia-siaan karena Anda berada di luar area kehendak Allah. Untuk menuju kesadaran akan adanya anugerah Allah, diperlukan kerendahan hati. Apabila Anda menghargai anugerah Allah, maka Allah akan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Anda. Dan Anda akan setia menjalankan kepercayaan itu. Yang ketiga adalah menyadari bahwa hidup kita akan dijadikan contoh. Saudara, setelah menerima anugerah Allah, Paulus menempatkan dirinya sebagai teladan atau parutan. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-16 berkata, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal." Saudara, kata teladan merujuk pada suatu keunggulan kualitas dibanding dengan yang lain. Demikian juga orang yang sudah menerima anugerah Allah seharusnya memiliki suatu kualitas hidup yang lebih tinggi dari orang yang belum menerima anugerah tersebut. Karena hidupnya berada di bawah otoritas Sang Pencipta yang selalu membentuk dan memperbarui kehidupan orang-orang kepercayaannya melalui firman-Nya dan realita kehidupan di mana di dalamnya Allah menyatakan rencananya. Bagaimana agar kita bisa menjadi teladan? Keteladanan hanya didapatkan dalam diri Kristus. Dengan bergaul akrab melalui firman-Nya dan mencari wajah-Nya di dalam doa yang membuat Anda akan menjadi sahabat Allah. Persahabatan akan tercipta apabila terdapat kesamaan-kesamaan pada masing-masing pribadi dan adanya kepercayaan satu sama lain. Demikian juga apabila Anda menjadi sahabat Kristus, Sang Teladan itu. Anda akan diubahkan menyerupai Dia, sehingga kehadiran Anda berarti juga kehadiran pribadi Kristus yang ada dalam diri Anda. Oleh karena itu, saudara, kalau ingin menjadi pribadi yang setia di pemandangan Allah, maka sadari siapa diri Anda di masa lalu. Dan akui bahwa apapun yang ada dalam diri Anda adalah anugerah Allah semata-mata. Dan bertumbuhlah menjadi teladan bagi orang yang belum mengenal Kristus. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.